Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-7 segmen kedua, desain pasak persegi. Pasak itu tersedia dalam ukuran yang standar dan diameter poros itu menentukan ukuran pasaknya. Jadi ini salah satu contoh saja, ukuran pasak yang standar gitu ya. W itu adalah lebarnya, H itu adalah tinggi pasak, dan ini adalah ukuran shaftnya dari berapa ke berapa, ukuran key-nya berapa gitu ya. Nah, ada dua mode kegagalan yang sering terjadi. Yang pertama adalah mode direct shear. Jadi pasaknya itu menerima beban geser dan tegangan geser. Dan juga yang kedua adalah bearing stress. Ya, menerima penekanan di daerah penampang yang diarsir ini. Oke, sekarang kita mendesain pasak atau keys. Misalkan kita punya sebuah pasak yang warna hijau ini adalah poros, dan yang di luarnya itu adalah hub. Hub itu bisa berupa roda gigi, puli, dan lain sebagainya. Dan di porosnya itu mendapatkan torsi sebesar 63025 dikalikan dengan H, yaitu dayanya, dan N itu adalah putarannya dalam satuan RPM. Maka gaya geser yang terjadi di pasak itu adalah F sama dengan 2T dibagi dengan D. Oke, sekarang kita lihat satu persatu gagalnya pasak itu karena apa. Yang pertama adalah karena gaya geser. Jadi ketika kita mendesain pasak, itu yang akan kita pilih itu adalah panjang pasak. Ya. Lebar dan tinggi pasak itu ditentukan oleh diameter poros. Gitu ya. Jadi pasak bisa gagal karena geser, artinya yang warna abu itu adalah shearing area. Tegangan geser kita anggap rata-rata, maka tegangan geser rata-rata sama dengan F gayanya dibagi dengan areanya. Areanya adalah lebar dikalikan dengan panjang. Atau karena kita ingin mencari panjangnya, maka panjangnya sama dengan 2T dibagi WD dikalikan tau allowable. Tegangan geser yang diizinkan itu sama dengan shear yield-nya. Gitu ya. Nah, shear yield itu ada dua. Pertama adalah berdasarkan maksimum shear stress theory atau tegangan geser maksimum. Itu adalah 0,5 dikalikan dengan yield strength-nya. Kalau berdasarkan berdasarkan distortion energy, maka 0,57 dikalikan dengan shear yield-nya. Oke, ini adalah kegagalan pasak karena gaya geser. Berikutnya adalah kegagalan pasak karena gaya bearing. Area bearing yang terjadi itu ada yang warna abu-abu ini. Sehingga tegangan normal akibat bearing sama dengan F dibagi dengan L dikalikan H per 2. Atau panjang pasak yang dibutuhkan adalah 4T dibagi dengan H dikalikan D dikalikan dengan S ultimate compression. Gitu ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendesain pasak. Ya. Sebenarnya bukan mendesain sih, tapi memilih panjang pasak. Oke. Kita punya kasus sebuah poros, diameternya adalah 0,5 inci, digunakan untuk meneruskan daya 5 HP pada putaran 1750 RPM. Kita diminta menentukan panjang pasak agar safety faktornya 2,5. Poros terbuat dari IC 1040 cold round. Hub terbuat dari IC 1030 cold round. Dan pasaknya terbuat dari IC 1020 cold round. Biasanya pasak itu dibuat dari material yang paling lemah. Nah, dari ukuran poros, kita bisa menentukan berapa lebar dan tinggi pasak. Porosnya 0,5 inci, maka posisinya itu di sini. Gitu ya.
Ya, kita bisa memilih pasak persegi saja. Jadi lebarnya 1/8, tingginya 1/8 juga. Oke. Berikutnya, dari data material, pasak terbuat dari IC 1020 Cooltron, maka kita bisa menentukan berapa nilai yield, berapa nilai ultimate-nya. Demikian juga hub, demikian juga poros. Jadi data-data ini yang akan kita gunakan untuk mencari berapa panjang pasak yang dibutuhkan. Oke, yield strength-nya itu kita gunakan yang terkecil di antara ketiga material ini. Oleh karena itu, materialnya paling lemah adalah pasak, jadi kita gunakan yield strength-nya 57 kilo PSI. Berdasarkan maksimum shear stress teori, maka tau allowable-nya adalah setengah dari S yield. Untuk ukuran poros setengah inci, kita tahu bahwa ukuran pasak yang akan kita pilih adalah pasak persegi dengan lebar 1/8 dan tinggi 1/8. Nah, kita tahu pasak itu akan ada dua mode kegagalan. Yang pertama adalah mode kegagalan gaya geser, dan yang kedua adalah mode kegagalan karena gaya bearing. Nah, kita hitung kebutuhan panjang untuk masing-masing mode. Yang pertama karena gaya geser, kita masukkan saja ke persamaan, maka kita akan mendapatkan panjang pasak minimum untuk dia tidak gagal karena gaya geser adalah 0,202 inci. Sedangkan mode kegagalan karena gaya bearing, panjang minimumnya kebutuhannya adalah 0,169 inci. Sehingga dari dua data ini, kita akan memilih panjang pasak minimum agar dia tidak gagal karena geser maupun karena bearing, itu adalah yang terbesar nilainya dari keduanya. Kenapa kok yang terbesar yang kita pilih? Karena seandainya kita milih yang paling kecil 0,169, maka pasaknya itu akan gagal karena gaya geser. Faktor keamanan tadi kita tahu permintaannya adalah 2,5, sehingga panjang pasaknya yang akan kita gunakan adalah 2,5 dikalikan dengan panjang pasak 0,202, sehingga kita akan mendapatkan 0,505 inci. Sekarang terkait dengan faktor konsentrasi tegangan pada kisit atau kiwis. Untuk kisit yang dibuat dengan standar end mill cutter, di mana rasio R per D-nya 0,02, Peterson itu sudah memberikan nilai KT-nya. Nilainya adalah 2,14 itu untuk beban bending, 2,62 itu untuk beban torsi yang tanpa pasak, dan 3 itu torsi dengan pasak. Nah, jarak minimal antara kisit dengan solder itu harus lebih besar daripada D dibagi 10. Supaya apa? Supaya tidak ada penggabungan konsentrasi tegangan antara pasak dengan solder. Ini adalah akhir dari segmen kedua modul ke-7. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikut.